Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan tentang sujud syukur. Pembahasan mengenai sujud syukur ini saya mengambil referensi dari kitab Taqriyatus Sadidah, yang mana kitab tersebut dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, tepatnya pada halaman yang 278. Sujud syukur tusannu kharijas shalah, yaitu disunnahkan dilakukan sujud syukur itu di luar dalam salat, di luar daripada salat. Wala yajuzu an yasjudaha dakhilas shalah, bahwa tidak boleh melaksanakan sujud syukur itu dalam pelaksanaan salat. Wa asbabuha arba'ah, sebabnya itu ada empat sebab. Yang pertama, hujumu ni'mah, sebab kita melakukan sujud syukur itu yang pertama mendapatkan atau mendatangkan nikmat. Laha waqun min haitsu la yahtasib, yaitu adanya pengaruh atau bekas dari nikmat yang kita tidak sangka-sangka tadi. Sawaun akanat zahirah, yaitu datangnya nikmat itu dapat dirasakan secara zahir atau kelihatan, ka khudusi waladin, bisa seperti mendapat anak atau momongan, waqudu min khaibin, atau pulangnya orang musafir atau pulangnya orang yang diketahui sudah hilang namun tiba-tiba pulang. Maka sebab itu kita melaksanakan sujud syukur. Wa syifai marid, sembuhnya kita dari penyakit. Ambatinatan ka khudusi ilmin lahu aw linahwi walidih, atau bisa juga nikmat yang tidak disangka itu datang secara batin, tadi secara zahir, yang kedua tadi secara batin, seperti dapatnya kita hidayah dalam memahami suatu ilmu pengetahuan yang sukar atau tidak bagi diri kita. Bisa juga dapatnya anak kita, keturunan kita yang memperoleh kemudahan dalam menuntut ilmu. Maka kita boleh sunahkan kita melaksanakan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepadanya dari-kedarinya kepada kita, baik secara zahir maupun secara batin tadi.
atau tiba-tiba kita dapat, maka kita sunnahkan melaksanakan sujud syukur. Kalau nikmat yang memang sudah ada pada diri kita, sehat walafiat, badan bugar, mata bisa melihat, itu biasa memang harus kita syukuri, tapi tidak harus kita melakukan sujud syukur. Dan yang kedua, indifa'u nikmah, kita mendapatkan nikmat tadi, kita melakukan sujud syukur tadi karena kita terbebas dari bala bencana. Zahiratin min haitsu la yahtasib, secara zahirnya kita terhindar dari bencana yang kita tidak duga-duga akan terjadi. Kita tidak menduga akan terjadi bencana, ternyata terjadi bencana dan kita selamat, maka kita disunahkan melaksanakan sunat sujud syukur. Kanajatin min hadmin au gharaqin au hadasin, yaitu seperti selamat dari kerobohan, tertimpa runtuhan, tenggelam, atau bencana yang baru datang. Yang ketiga, ru'yatu fasikin, ketika kita melihat orang yang fasik. Fasik ini mutajahirin bifisqihi au mutasattarin musirrin wala ala saghiratun wa yusannu ayuzhiraha lil mutajahiri idza lam yakhsha fitnah. Kalau kita melihat orang yang fasik secara terang-terangan melakukan kefasikannya atau sembunyi-sembunyi, namun kita selalu melihat dia menyatakan kefasikannya walaupun dosa kecil, maka disunnahkan kita untuk melakukan sujud syukur karena kita tidak fasik seperti dia. Wa yusannu ayuzhiraha lil mutajahiri idza lam yakhsha fitnah. Disunahkan itu kita menampakkan sujud syukur itu kepada orang yang fasik tadi, idza lam yakhsha fitnah, kalau kita tidak khawatir terjadinya fitnah. Tapi kalau kita khawatir terjadi fitnah, maka tidak perlu ditampakkan sujud syukur kita di hadapannya. Yang keempat, ru'yatul mubtala, ketika kita melihat orang yang terkena musibah atau bala, kita juga disunnahkan melakukan sujud syukur fi badanihi au fi aqlihi au fi ma yu'addu naqsan fi kamalil khilqati au asliha urfan. Ketika kita melihat orang terkena musibah, baik musibah itu ada pada badannya, akalnya, atau dia mengalami sesuatu yang secara uruf, secara adat dianggap kekurangan dalam kesempurnaan jasmani, al-kal'ama was-samam, seperti buta dan tuli, wala yuzharuha lahu, maka janganlah kita memperlihatkan sujud syukur itu di hadapannya. Tapi kita cukup melakukan sujud syukur itu karena kita tidak seperti dia yang ada keterbatasan jasmani, kita sempurna, kita tidak buta, kita tidak tuli, maka kita disunahkan untuk tidak menampakkan sujud syukur kita itu di hadapannya. Wa yustahabbu ayyatiya bid-du'ai warid, maka kita juga disunahkan untuk saat sujud itu, maka kita disunahkan untuk membaca alhamdulillahillazi afani mimma
abtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpamu dan mengunggulkan aku daripada orang-orang banyak dari orang-orang yang menciptakan keunggulan. Wala yusmi'hu iyyahu, maka jangan pula mendengarkan doa tadi tersebut kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan atas jasmaninya. Jangan sampai kita melakukan sujud syukur tapi menyindir perasaan orang lain. Hukmuhu sajdati surati Shad, hukum membaca sujud syukur pada saat pada saat sholat misalnya, lahu ayyasjuda li ayatin suratin Shad fi kharaja salati sajdata syukrin. Apabila sunnah kita melakukan sujud syukur di luar salat ketika kita membaca surat Shad, disunnahkan kita melakukan sujud syukur. Jika di dalam salat, maka dapat membatalkan salat jika disengaja dan tidak tahu akan keharamannya. Maka wa iza sajada fihi salah amidan aliman batalat salatuhu, apabila kita mendengar imam melaksanakan salat kemudian membaca ayat surat Shad, lalu kita melakukan sujud syukur pada saat salat itu, maka batal salatnya. Dan ini jika disengaja dan memang kita tahu keharamannya. Wa iza sajadal imamu fala yutabi'uhul ma'mum, apabila seorang makmum melakukan sholat berjamaah dengan imamnya membaca surat Shad, kemudian imamnya dalam sholat itu melakukan sujud syukur, maka makmumnya mengikuti, batal sholatnya. Dan makmum fala yutabi'uhul makmum tidak boleh mengikuti sujud syukur imam tadi, karena sudah jelas dilarang, tidak boleh melaksanakan sujud syukur di dalam sholat. Demikianlah materi tentang sujud syukur. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita. Apabila ada dalam kesalahan dalam penyampaian, mohon kiranya dibetulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.